Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Kita masih membahas tentang tema besar kita, yaitu Abraham, tetapi kita kaitkan dengan bacaan hari ini. Mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu pada pekan Prapaskah yang kedua ini. Kami terus melaksanakan doa, ibadat, pertobatan, dan juga amal kasih kami dengan berbagai macam kegiatan dan pelayanan. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi sesama dan yang paling utama diri kami untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup dalam dunia ini. Semoga para keluarga kami, saudara-saudari kami, pasangan hidup kami, dan juga handai tolan kami dalam masa Prapaskah ini memberikan diri untuk bertobat dan kembali kepada Kristus dan mampu menjadi saksi-saksi iman yang hidup dalam cinta kasih Kristus. Semua diri kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca bacaan hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya bab 1 atau pasal 1 ayat 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Yesaya 1 ayat 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Mari kita membaca dan mendengarkan dengan seksama. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah dan baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil hari ini. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca dengan seksama, kita dengarkan dengan seksama Injil hari ini. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri dan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri
akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama memasuki pekan Prapaskah kedua ini, kita diajak untuk terus merenungkan peristiwa-peristiwa di mana pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kitab suci, dan juga peringatan-peringatan yang disampaikan itu menjadi suatu tanda besar bagi kita. Nah, kita akan dalami ya dari Yesaya 1 ayat 10 sampai 16 sampai 30 ya. Yesaya 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 30. Nah, kalau kita membaca bagian yang sudah kita baca tadi, ini adalah peringatan keras dari Tuhan kepada bangsa Israel yang telah menyimpang dari jalannya. Jadi ini peringatan yang keras bagi kita pada masa Prapaskah ini. Ya, di beberapa khusus gereja Katolik ini adalah masa Prapaskah. Tetapi di beberapa denominasi gereja-gereja Kristen yang lainnya, ada juga yang tetap menyatakan Prapaskah itu 40 hari 40 malam mengikuti, karena ini adalah tradisi yang sudah ditetapkan oleh gereja sebelum terjadinya ya gerakan reformasi itu. Jadi dianggap ya tetap ya, untuk gereja Lutheran sendiri sebenarnya masa Prapaskah tetap dilaksanakan. Ya, penerimaan abu juga masih dilaksanakan ya. Tetapi ada gereja-gereja Kristen yang lainnya sudah menghilangkan tradisi itu urusan dogma masing-masing. Tapi pada masa Prapaskah itu ya, semua orang diajak untuk merenungkan bagaimana peristiwa yang sungguh luar biasa. Kita tahu dalam bacaan kemarin atau bacaan hari Minggu itu bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes itu diajak Yesus ke atas gunung. Lalu di situ mereka tiba-tiba ya terbangun dan melihat bagaimana transfigurasi Yesus, atau Yesus menampakkan diri, menyatakan kemuliaannya. Nah, lalu Petrus itu entah bagaimana dia mengucapkan sesuatu yang luar biasa. Dia sendiri tidak tahu apa yang diucapkannya. Jadi yang diucapkan Petrus itu, aku akan mendirikan 3 kemah. 1 kemah untuk engkau Yesus, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk Elia. Nah, kita tahu ya, Yesus itu ya sebagai gambaran yang luar biasa bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sampai akhirnya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu ya disuruh untuk tidak menceritakan kepada siapapun sampai Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus. Setelah itu barulah Petrus itu, Yakobus dan Yohanes menceritakan tentang kesaksian itu. Nah, kesaksian itu sungguh nyata dan luar biasa. Dan ini menyatakan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, sekali lagi kita pada akhir-akhir ini mungkin banyak mendengarkan medsos, YouTube, atau ya snack video, atau TikTok, atau berbagai macam medsos ya di Facebook atau apa. Bagaimana orang mempertanyakan tentang kealahan Yesus. Jadi bagi orang yang belum dibaptis ya tidak akan percaya kalau Yesus itu Allah. Jadi sia-sialah kita mewartakan Kristus kalau orang itu belum dibaptis. Sampai berbusa-busa pun orang itu tidak akan percaya. Ya. Karena kepercayaan itu ya adalah iman yang didapat dari Allah sendiri. Nah, dan akhir-akhir ini juga banyak yang memang sudah dibaptis lalu dia menjadi antikristus ya. Dan dia hanya percaya Yesus sebagai nabi, ya silakan saja. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini ya terjadi di dunia media sosial. Orang seakan-akan ya bisa menerjemahkan kitab suci itu berdasarkan tafsirnya sendiri. Ya, apalagi ya tentang Yohanes 1 ayat 1. Ini kan
gegabah ketika orang itu berpendapat ada salah terjemahan. Emangnya KWI dan PGI itu salah terjemahkan ke Indonesia? Terkadang lucu bin ajaib begitu. Orang itu baru ya mungkin dia pakar bahasa Yunani atau pakar bahasa Ibrani, lalu dia dengan serampangan saja menafsirkan itu. Seakan-akan tafsir atau pengertian yang dia dapat itu bisa melumpuhkan. Ya, kekristenan kan itu udah 2000 tahun. Kita tahu ya kalau orang Yahudi itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan atau Mesias. Dia hanya percaya Yesus itu sebagai rabi. Makanya bacaan hari ini ya diingatkan oleh Yesus bahwa hanya satu rabimu. Nah itu. Dan bagi orang Yahudi ya memang Yesus sebagai rabi, sebagai guru. Dan dia sebagai imam juga ya. Tetapi bagi orang di luar Kristen ya meyakini Yesus sebagai nabi ya silakan saja. Tapi kita sebagai orang Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dialah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan memang kalau pakai logika pelajaran pengetahuan ya tidak nyambung-nyambung. Ya terkadang kita ini kan yang namanya pengetahuan itu kan terbatas. Kalau iman itu kan tanpa batas. Iman itu adalah pertumbuhan yang luar biasa yang diakibatkan oleh karya misteri Allah. Nah, kita bisa menjadi pengikut Kristus ya karena misteri itu diungkapkan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesaya 1 ayat 10 sampai 16 sampai 30 itu adalah teguran keras bagi kita sebenarnya pada masa Prapaskah ini, pada masa pertobatan. Di mana kalau Yesaya itu ya menegur berasal dari peringatan keras dari Tuhan, bangsa Israel yang telah menyimpang dari jalannya. Begitu juga kita umat Kristen yang menyimpang dari jalannya, kita ditegur kembali bahwa kita harus kembali ya mengikuti ajaran Kristus. Tuhan menegur umatnya yang hidup dalam dosa tetapi tetap menjalankan ibadah secara lahiriah. Nah, ada orang yang hidup dalam dosa, misalnya dia hidup dengan, mohon maaf, dia selingkuh, ya, kemudian dia berjudi, dia mungkin, ya, berbagai macam dosa yang dia lakukan, tetapi melaksanakan ibadah saja, ya, santai-santai saja, tanpa pertobatan. Dan ini teguran yang keras kepada jemaat, kepada umat. Namun Tuhan juga menawarkan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat. Jadi pada masa Prapaskah ini, retret agung ini, kita ditawarkan ya oleh Allah pertobatan yang sungguh. Nah, pada ayat 10 itu adalah peringatan terhadap umat yang berbuat jahat. Jadi kita sebagai orang Kristen, umat Kristiani, baik Katolik, ya kan, Protestan dan sebagainya, ya, Ortodok, Anglikan, ya, Advent, Baptis, ya, Pentakosta, tak apalah alirannya, ya, yang karismatik, semuanya, kita diingatkan oleh Yesaya 1 ayat 10 ini. Ya, peringatan terhadap umat yang berbuat jahat. Yesaya menyamakan pemimpin dan rakyat Yehuda dengan penduduk Sodom dan Gomora. Ini Yesaya ini ya, menyamakan penduduk itu, ya, penduduk Sodom dan Gomora yang telah dijungkir balikkan Allah. Dua kota yang dihancurkan Tuhan karena kejahatan mereka. Ini adalah teguran yang sangat keras. Jadi Sodom dan Gomora itu adalah peringatan. Bahkan bangsa Niniwe karena mendengar Sodom dan Gomora itu dijungkir balikkan oleh Allah, ya, mereka langsung bertobat. Nah, kita tahu ya 40 hari 40 malam itu Nuh berada di Bahtera Nuh. 40 hari 40 malam juga Musa bersama-sama ya bergaul dengan Allah. Dan kita tahu Elia itu juga puasa 40 hari 40 malam. Lagi Yesus ya, dia berpuasa 40 hari 40 malam dan dicobai iblis. Nah, jadi Yesaya ya 1 ayat 10 ini bagi kita umat Kristiani ini adalah teguran keras bagi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan.
baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Ya. Jadi kalau orang yang membaca ini akan teringat, ya, akan peringatan dilaksanakan atau dilakukan kepada Sodom dan Gomora. Tuhan tidak hanya melihat ibadah lahiriah, tetapi juga hati dan perbuatan kita. Jadi ibadah lahiriah itu, ya, harus sinkron dengan ibadah hati dan ibadah perbuatan kita. Apakah kita hanya menjalankan ritual keagamaan tanpa sungguh-sungguh mengubah hidup kita sesuai kehendak Tuhan? Nah, ini memang masing-masing diri kita lah, mengoreksi diri kita pada masa ini. Ya masih senang berbohong, apakah bisa menjadi orang yang jujur, yang selingkuh, bisakah menjadi orang yang setia? Ya. Kemudian yang suka buat rusuh, apakah bisa menjadi, ya, rukun, kan begitu. Jadi kita itu diharapkan seperti itu. Kemudian ada panggilan untuk bertobat, ayat 16 sampai 20. Nah, ini merupakan suatu tanda rahmat yang luar biasa. Tuhan memberikan perintah yang jelas kepadanya. Basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu. Tuhan menginginkan pertobatan yang nyata. Kata membasuh ini artinya bukan hanya membasuh lahiriah, tetapi kita membasuh semua diri kita itu. Jadi basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu. Itu Tuhan menginginkan pertobatan yang nyata. Jadi clear pertobatannya, bukan pertobatan berdasarkan mulut saja. Kemudian jauhilah kejahatan, belajarlah berbuat baik. Nah ini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau di tempat ini kita masih mendekati kejahatan, lalu kita di sini justru bertambah parah, berada di tempat ini, sedangkan ada program-program kebaikan yang dilaksanakan oleh pengurus-pengurus gereja tidak dilaksanakan, tidak diikuti dengan banyak, ya, penolakan-penolakan, ya. Padahal sebenarnya bisa. Tetapi karena itu kita ini sampai mati pun tidak layak bagi Tuhan sebenarnya, kalau tidak dilayakkan oleh Yesus Kristus. Jadi apapun pelayanan kita, ya, kalau kita tidak dilayakkan oleh Kristus, ya kita tidak bisa. Maka harus kita dekati kebaikan itu dan jauhilah kejahatan. Karena di tempat ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bisa lebih jahat atau bisa menjadi lebih baik. Kalau kita mendekati Yesus, berarti kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita jauh dari Yesus, jauh dari komunitas, jauh dari kelompok doa ini, kelompok ibadat ini, ya akan, ya, ingat, tujuan kita semakin dekat dengan Allah itu berarti kita semakin dekat bergaul dengan Kristus. Lalu belajarlah berbuat baik. Iman harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan keadilan. Nah, ini berbuat baik itu sulit, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak mengandalkan Kristus, mengandalkan Allah. Karena berbuat baik itu, ya, sampai Yesus katakan, kamu mengatakan saya baik, ya kan? Yesus saja ingin menegaskan bahwa kebaikan itu harus diperjuangkan. Tetapi untuk berbuat jahat itu mudah sekali. Nah itu. Kemudian baiklah kita berperkara. Jika dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita berperkara dengan Tuhan Allah. Maka dosa itu menutupi rahmat, sehingga kita tidak bisa sampai ke hadirat Allah. Maka orang berdosa itu harus disucikan oleh Allah. Maka kita tahu, ya, kirmiji itu merahnya itu sangat merah dan bisa membuat air itu menjadi merah. Dan dia akan menjadi putih seperti salju ketika berperkara dengan Allah. Kalau berperkara dengan manusia, kirmiji itu akan menjadi merah darah. Tapi kalau kita berperkara dengan Tuhan Allah, ya, dosa kita akan diampuninya. Tuhan siap mengampuni siapapun yang sungguh-sungguh bertobat. Nah ini, pertobatan yang sungguh, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di tempat ini kita diberikan, ya, retret masing-masing sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada yang beberapa bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Tetapi apakah ada perubahan yang sungguh? Makanya Tuhan Allah itu menghendaki itu. Nah,
Ayat 16-20 ini, ya, sampai 20 ini ada pesan bagi kita. Tuhan selalu membuka jalan untuk pengampunan, asalkan kita mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin yang terdata sekarang ini ada 90 lebih ya. Dari dulu itu sekitar 90, 100, 90, 100 lah yang masuk di tempat ini ya. Saya sih berharap turun, tetapi selama beberapa... Sekarang udah meningkat ya, 114. Bayangkan. Ya. Ya, semoga nanti bisa jauh berkurang. Tetapi ya, setiap kali kita kegiatan rohani itu yang hadir berapa? Ya. Saya catat itu, rata-rata 20, 30, paling banyak 50 ya. Atau 60. Ya, mungkin Natal Paskah bisa berkembang dan sebagainya. Mengapa orang tidak mau hadir dalam hadirat Allah? Karena dia masih menyimpan dosa-dosanya, kebusukannya itu. Dan mungkin tidak bisa dia masuk ke dalam gereja itu karena memang jalannya gelap. Jadi, jangan berpikir orang masuk gereja itu gampang. Tidak gampang. Kalau dia tidak mau menyerahkan diri total kepada Allah. Kalau dia masih menyimpan dosa-dosanya. Nah itu. Jadi banyak orang berpikir datang ke gereja yang mungkin hanya 100 langkah atau 50 langkah dari tempatnya itu dengan mudah. Tidak bisa. Ya, terjadi banyak penolakan-penolakan. Terutama iblis setan itu udah ngomong dulu dia. Dia masuk ya kepada kawan-kawan, ya kau model gini mau masuk gereja. Ya kan? Ngapain di situ? Paling kau mau ngintai ya. Nah ini belum apa-apa kita udah dirayu. Ya. Iblis, setan, dunia, hawa nafsu. Kita masih muda, ngapain ke gereja kan? Masih produktif. Ya kan? Di sini kita hanya 1 tahun, kalau bisa 5 tahun. Ya kan? Misalnya, dulu kejahatan kecil buat kejahatan besar. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya bisa didata. Kalau 115 orang itu bisa memenuhi ini, ya janganlah setengahnya saja kan. Misalnya kegiatannya full 7 hari. Ya kalau sampai full 7 hari itu ya beberapa, 1 minggu itu minimal 2-3 kali lah ikut. Tapi kalau bisa ya setiap kali ikut. Karena memang Tuhan Allah menyediakan tempat ini melalui perantaran banyak orang, perantaran negara, tujuannya supaya bapak-bapak bertobat. Dan memang menjadi baik itu ya memang berjuang. Seperti jalan salib Yesus itu. Jatuh, ya memang itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Tetapi banyak dukungan dari orang ya kan. Dukungan dari orang tua, dukungan dari orang-orang yang kenal kita, dukungan dari saudara-saudari kita, doa-doa ya kan dari kelompok kita dan sebagainya. Nah, terkadang itu menjadi suatu pesan yang luar biasa. Nah, ini penting untuk kita refleksikan. Kemudian kalau kita lihat ya di ayat 21 sampai 30-nya ya. Sebenarnya kalau kita lanjut baca itu ya di Yesaya itu ada hukuman sebenarnya. Ya, hukuman bagi yang menolak. Ya. Kalau dibaca lanjut itu. Apa sih hukuman bagi yang menolak? Berkat bagi yang taat. Jadi bagi yang menolak berkat itu ada hukuman. Tetapi bagi yang menerima berkat, dia menjadi taat. Jadi berkat itu ya, berkat ketaatan. Makanya ya, seseorang yang taat itu akan terus dia mau melayani Tuhan. Tetapi seseorang yang tidak taat, ya kembang kempis. Ya, hari ini dia taat, besok tidak taat, ya ada masalah, dia tidak taat. Ya kan, dia bahagia, dia taat. Ini bahaya. Maka Yerusalem yang dulu setia kepada Tuhan kini menjadi kota yang penuh dengan kejahatan, ketidakadilan dan penindasan terhadap orang kecil. Sampai sekarang ya. Jadi Yerusalem itu dianggap sebagai kota damai, tetapi justru dia bertanggung jawab atas banyaknya darah yang tertumpah di situ. Tuhan akan menghukum mereka yang keras hati dan tetap dalam dosa, tetapi akan memulihkan mereka yang kembali kepadanya. Jadi, ya Tuhan, saya tidak pantas, ya saya datang pada Tuhan, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi dengan sabda dan firman Tuhan itu kita bisa sembuh.
Gambaran pohon yang layu dan kebun tanpa air di ayat 30 melambangkan kehidupan yang kosong dan hancur akibat menjauh dari Tuhan. Jadi jangan sampai hidup kita menjadi seperti pohon yang layu karena jauh dari Tuhan. Nah, bertobatlah dan hiduplah dalam keadilan serta kebaikan. Jadi syarat untuk kita bisa bertobat itu kan sebenarnya adalah kesadaran. Kesadaran itu kan dibangun itu tidak hanya melalui, ya kan, sesuatu hal mujizat, tetapi juga kesadaran itu dibangun karena kita bernapas. Orang yang bernapas ya pasti sadar. Ketika kita bernapas, kita tahu kita dihidupkan Tuhan. Kita bangun, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Yesus Kristus atas napas yang kau berikan. Apakah Bapak sudah berdoa seperti itu? Terkadang kita tinggal bangun, ya kan? Kopi mana kopi, ya kan? Kalau kita udah senior di ruangan kan, lain lagi, kopi katanya. Jadi yang junior harus menyediakan. Saya ini sudah senior di sini. Ya bisa jadi. Bullying itu kan terjadi karena masalah junior senior saja di situ. Ya. Ya, masalah kuat dan lemah, ya kan? Dan sebagainya, masalah kasus dan tidak kasusnya apa, kan begitu. Tanpa sadar, sebenarnya kita tidak berbuat baik. Kita tidak baik-baik saja sebenarnya. Justru kita masih berbuat jahat dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya membuat orang tidak bisa baik. Kekerasan, ya kan, kemudian ya berbagai macam hal yang kita buat, ya ini membuat orang itu ya suam-suam kuku saja. Nah, sekarang bagaimana kita membangun diri hidup kita itu? Apakah kita hanya beribadah secara lahiriah tetapi hati kita masih jauh dari Tuhan? Ya memang dalam kategori kesadaran itu kalau kita sudah mau datang ke gereja, sebenarnya kita sudah mulai sadar. Tetapi ingat, terkadang ada juga yang menutupi dirinya dengan kesadaran lahiriah saja. Ya kita ke gereja dianggap suci begitu. Padahal kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Makanya pengakuan itu penting sekali ketika kita ingin beribadat di hadapan Tuhan. Lalu, apakah kita sungguh-sungguh menghindari kejahatan dan melakukan yang baik? Nah ini, terkadang kita memelihara kejahatan ya. Memelihara. Jadi, orang yang berdosa itu kan pertama dia sesat. Kalau hari Minggu tak ke gereja, ya sesat lah dia. Ya. Saya ingat ada orang tua di kampung Baremada tuh dia bilang, ya orang Kristen kilik-kilik anak ayam dia. Kalau induknya masuk di sini, dia masuk ke situ, induknya masuk ke sana, dia masuk ke sana. Jadi tidak punya yang namanya, ya. Kalau kawan yang tidak pergi ke gereja, dia tidak ke gereja. Kalau sekamar yang tidak aja, ya udah kan begitu. Tetapi memang kesadaran itu harus dibangun. Nah ini, ya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi melakukan yang baik itu butuh proses yang panjang. Bahkan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Karena apa? Kejahatan yang kita buat itu akan berdampak merusak kebaikan yang sudah kita buat seumur hidup kita. Karena orang lebih mudah mengingat kejahatan daripada kebaikan. Ya dari misalnya banyak orang ditolong, mungkin 1-2 saja yang mengingat kebaikan. Tetapi tetap kejahatan itu yang selalu diingat orang. Mengapa? Ya tadi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah kalau kita masih SMS begitu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, berarti kita masih jahat. Maka orang berdosa itu pasti sesat, lalu dia melakukan hal yang jahat, lalu dia hidup dalam dosa. Ya. Nah, masalah hidup dalam dosa. Nah, yang level paling bahaya itu dia merasa tidak berdosa. Ngapainlah ke gereja, ngapainlah ikut itu, ini, itu sama kita juga masih di tempat ini kan. Saya ingat dulu kesaksian Pak Agus tuh, susah Pak katanya. Ya. Karena kita nih sama-sama di sini untuk saling mengingatkan. Ya memang susah. Tetapi walaupun susah, kita harus tempuh jalan itu. Maka kata Yesus, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi bapak-bapak sudah hadir pada hari ini saja itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Berkat ketaatan yang disampaikan Tuhan Allah melalui banyak atau perantaran orang lain. Nah itu penting untuk dicamkan. Maka kita harus tahu bahwa percayakah kita bahwa Tuhan selalu siap mengampuni
dan memulihkan kita jika kita bertobat. Maka apa kata Yesus? Bagi orang yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Bagi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Tuhan tidak ingin ibadah kita hanya sebatas ritual, tetapi menghendaki hati yang murni dan hidup yang adil, serta penuh kasih. Semoga kita selalu mau kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Nah, itu yang paling utama.